Oke, kita langsung ke videonya yuk. Yang pertama yaitu penggunaan kata si dan sang. Kira-kira adik-adik udah tahu belum ya penggunaan kata si dan sang itu perbedaannya dari mana dan digunakannya pada kalimat apa aja sih? Kalau kalian sering baca dongeng atau buku-buku lainnya, pasti kalian sering menemukan kata si dan sang ini kan? Yang pertama, Aunty mau membahas tentang kata sang. Nah, kata sang ini adalah kata sandang atau kata yang menyertai kalimat selanjutnya. Nah, kata sang ini digunakan untuk menjelaskan suatu objek yang mana merujuk pada sosok yang dimuliakan atau memiliki derajat yang tinggi. Selain itu, kata sang ini juga digunakan untuk kalimat sindiran. Nah, gimana sih contohnya? Yang pertama untuk kalimat yang digunakan pada tokoh-tokoh yang dimuliakan atau benda yang dimuliakan atau hewan dan lain-lain. Misalnya, harimau sedang mencari sang kancil karena tidak datang rapat. Nah, itu contoh yang pertama. Untuk yang kedua, untuk kalimat sindiran, misalnya, dasar kamu sang pemalas, kerjaannya tukang tidur. Nah, itu tadi penggunaan untuk kata sang. Nah, yang selanjutnya yaitu penggunaan kata si. Kata si ini memiliki tingkatan yang lebih rendah dari kata sang. Biasanya digunakan untuk teman akrab atau sebaya atau yang lebih rendah. Nah, selain itu, kata si ini juga digunakan untuk panggilan ejekan. Nah, gimana sih contohnya? Yang pertama untuk memanggil teman akrab, misalnya si Dini itu anaknya pintar. Nah, si Dini kan kita teman akrab misalnya ya, jadi kita nggak perlu menggunakan kata sang. Nah, yang kedua untuk menggunakannya di kalimat ejekan, misalnya Amir itu si tukang tidur, makanya guru-guru tidak suka dengan Amir. Nah, si tukang tidur itu kan kalimat ejekan. Selain itu, dalam penulisannya, kata sang dan si ditulis kecil, dan kalimat pengikutnya bisa ditulis dengan kata atau huruf kapital. Kecuali kata sang akan digunakan huruf besar apabila menyangkut dengan nama-nama Tuhan. Misalnya, Sang Pencipta, Sang Maha Pemberi, dan misalnya lagi ada apa ya? Sang Hyang Widi, misalnya seperti itu. Nah, oke, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu penggunaan tanda petik. Nah, kalian tahu kan tanda petik itu seperti apa? Nah, tanda petik itu dibagi jadi dua. Ada tanda petik yang tunggal dan tanda petik yang ganda. Penggunaannya beda loh ternyata. Kalau tanda petik yang pertama itu digunakan untuk menjelaskan istilah atau makna. Dan yang kedua yaitu untuk menjelaskan kalimat di dalam tanda petik ganda. Nah, yang pertama untuk menjelaskan makna. Contohnya, kalau ada kalimat noken. Nah, kalian kan nggak tahu noken itu apa. Nah, terus dijelaskan dengan pertama menuliskan petik tunggal dulu, tas yang berasal dari Papua. Petik lagi. Nah, jadi noken, tas khas dari Papua itu diapit oleh tanda petik tunggal. Nah, untuk menjelaskan kata pada kalimat langsung, misalnya, contohnya, ibu bertanya, apakah kau dengar bunyi kering-kering tadi? Nah, apakah kau dengar bunyi kering-kering tadi kan kalimat langsung. Nah, untuk menjelaskan kering-keringnya, maka dipakai tanda petik tunggal. Oke, selanjutnya yaitu tanda petik ganda. Nah, tanda petik ganda ini digunakan pada kalimat langsung yang ada di sebuah pembicaraan atau di naskah atau di buku. Misalnya, ibu tadi bertanya, petik 2, ayah tadi pergi kemana ya? Tanda tanya petik. Nah, seperti itu. Untuk yang kedua, yaitu menjelaskan
istilah ilmiah. Misalnya, bahan ini berbahaya karena mengandung zat eksplosif. Nah, zat eksplosif ini bisa kita pertegas dengan penggunaan tanda petik 2. Nah, yang terakhir yaitu untuk menekankan pada judul sebuah buku atau judul syair atau judul naskah puisi dengan menggunakan petik 2. Misalnya, buku karangan Ibu Kartini berjudul petik 2, habis gelap terbitlah terang, petik 2 lagi. Nah, seperti itu. Dan digunakan juga untuk menekankan pada kalimat penutup yang berisi arti khusus atau julukan. Contohnya, Ainun anaknya hitam manis. Oleh karena itu, teman-temannya menjuluki dengan si gula merah. Nah, si gula merah ini tadi bisa diberi petik 2. Yang terakhir yaitu penggunaan kata penghubung di. Nah, kata penghubung di ini digunakan untuk menjelaskan kata penghubung dan digunakan untuk menunjukkan sebuah tempat. Nah, tapi penulisannya berbeda. Kalau untuk menunjukkan kata penghubung, maka di harus digabung tulisannya. Contohnya, adik diberi permen ayah, maka diberi harus digabung. Kalau menunjukkan tempat, maka penulisan di harus dipisah. Contohnya, Jenny menyimpan buku di atas meja. Nah, di atas menunjukkan tempat kan, maka penulisan di harus dipisah di atas gitu. Oke, sekian pembelajaran tema 2 hari ini. Semoga kalian bisa semakin semangat untuk belajar dan terbantu dengan video kali ini. Jangan lupa untuk share, like, dan isi pertanyaan kalian di kolom komentar jika belum paham dengan materi-materi yang Onti jelaskan. Sekian video dari Onti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.